Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan mata kuliah statistika atau statistik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi yang saya akan bawakan, yaitu menaksir silsilah untuk proporsi. Oke, langsung saja kita lihat cuplikan tersebut, maksudnya presentasi tersebut. Uji hipotesis satu proporsi. Untuk menguji hipotesis 0 mengenai proporsi populasi menggunakan hampir normal, gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, jadi kalau dalam artian proporsi itu adalah pembagian proporsi. Proporsi adalah pembagian dalam perbandingan bagian-bagian yang akan kita pilah. Maksud dalam pilah ini dipilih-pilih, itu arti proporsi. Makanya di situ nama materinya menaksir silsilah untuk proporsi. Apa sih menaksir silsilah proporsi? Dalam presentasi kali ini, jadi langsung aja kita baca. Untuk menguji hipotesisnya, misalkan nih kita mempunyai dua buah populasi yang berdistribusi normal. Rata-rata simpangan bakunya masing-masing aksen 1 dan 0, 1 untuk populasi ke-1. Di sini ada H, O bagi P sama dengan PO. H pangkat 1 bagi P kurang lebih P0 PO. PO bukan 0. Tentukan tarafnya. Statistik uji. Jadi rumusnya ZO sama dengan X min NPO per NPO tutup buka kurung 1 min PO tutup kurung, dengan X adalah banyaknya sukses, N adalah ukuran sampel, PO adalah proporsi yang dihipotesiskan. Ini adalah yang bagian B, uji hipotesis selisih proporsi. Null hipotesis, HO P1 sama dengan P2, tes statistik tesnya ini ada Z0 sama dengan P1 P2 P1 P2 per P tutup buka kurung 1 P per 1 min P tutup kurung buka kurung 1 per N pangkat 1 tambah 1 per N pangkat 2 tutup kurung. Contoh kasus, seorang ahli fermentasi mengadakan percobaan 2 macam obat fermentasi. Obat pertama diberikan pada 100 gelas susu dan ternyata 60 gelas susu menunjukkan perubahan. Obat kedua diberikan pada 150 gelas susu yang lain dan ternyata 85 gelas susu berubah. Pengujian dilakukan dengan derajat kemaknaan 5%. Diketahui HO sama seperti ini. Ingat, P1 sama dengan P2, HA bagi P1 sama dengan dicoret P2, N1 sama dengan 100, P1 sama dengan 60 per 100, ini kan 60 gelas susu dibagi 100, Q1 per 40 per 100, N-nya N2 sama dengan 150 gelas susu.
P2 85 gelas susu berubah per 150 gelas susunya. Q2 ada 65 gelas susu per 150 gelas susu. Maaf. Jadi jawabannya ini guys. Jawabannya derajat kemaknaan 5%. Selanjutnya uji dua arah. Selanjutnya lagi titik kritis Z aksen per 2 sama dengan 1,96. Langsung baca kesimpulannya aja. Kesimpulan, statistik hitung Z sama dengan 0,51805. 5185 lebih dari 1,96 berada di daerah penerimaan H0 tutup kurung. H0 diterima pada derajat kemaknaan 0,05 lebih. Terus selanjutnya tidak ada perbedaan di antara kedua macam obat tersebut. Itu kesimpulannya. Langsung saja saya akan menguji diri saya sendiri tentang contoh kasus menaksir selisih proporsi. Diketahui dua buah sampel nilai matematika yang diambil dari dua buah populasi adalah sampel berikut. Yang pertama, sampel pertama 38,42, 51,47, 38,60, 57, 58,32, 58,32,45. Itu untuk sampel pertama. Untuk sampel kedua 44,49,53,46,41, 47,34,60,59,63. Tentukan selisih rata-ratanya katanya. Bila interval kepercayaannya 95% jika A. Simpangan baku kedua populasi diketahui sama besar yaitu 90,5. B. Simpangan baku kedua populasi diketahui sama besar namun tidak diketahui nilainya. C. Simpangan baku kedua populasi diasumsikan tidak sama. Oke, jadi saya akan menjawab ini di kertas sesuai dengan saya tutup dulu. Jadi saya akan menjelaskan jawaban. Diketahui X1 sama dengan 38 tambah 42. Jadi dia ditambah guys. Ditambah yang ini tadi itu ditambah, nanti dibagi. 38 tambah 42 tambah 51 tambah 47 tambah 38 ditambah 60 sampel pertama loh ini. Tambah 57 tambah 58 tambah 32 tambah 45. Coba kita hitung ya. 38 tambah 42 tambah 51 tambah 47 tambah 38 tambah 60 tambah 57 tambah 58 tambah 32 tambah 45 dibagi 10 hasilnya 46,8. Itu diketahui. Sama juga sampel kedua dan sampel pertama. Yang ditanya aksen 1 kurang aksen 2 jika 0,1 mulai 9,5. Gitu guys. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang ini. Jawaban ini saya akan jawab di kertas. Oke, saya stop dulu. Oke, baik, sudah kita jawab tadi studi kasus yang sampel pertama dan sampel kedua dan disuruh menentukan selisih proporsi rata-ratanya bila interval kepercayaan 5% jika sudah kita jawab di kertas tadi. Jadi saya akan menutup presentasi saya. Menaksir silsilah untuk proporsi adalah untuk ada dua
sampel, pasti ada 2. Setiap kasus manapun ada 2 sampel dia, atau ada 2 kasus. Tidak mungkin 1, pasti ada 2. Jadi proporsi itu adalah pemerataan atau pembagian, gimana caranya supaya yang satu gimana hasilnya, gimana yang kedua hasilnya gimana, pasti ada 2. Jadi kesimpulannya, hipotesis menaksir silsilah proporsi itu buat kita mencari silsilah bilangannya, supaya ada rata-rata hasil dari tersebut. Jadi ada rata-ratanya berapa, kita lihat. Tidak sembarang kita ambil keputusan. Dan statistik ini bagus materinya untuk mengambil keputusan yang tepat, supaya kita tidak asal-asalan, tidak terkecoh, dan kita memakai metode menaksir silsilah untuk proporsi. Ini bagus metodenya untuk keseharian. Yang pertama, kegunaannya buat memahami keadaan kita, harusnya gimana, dibagi berapa, supaya ada hasilnya dan rata-ratanya maksimal, tidak sembarangan dan tidak asal ambil keputusan. Dan ini bagus metodenya untuk mengambil keputusan kita, jadi supaya lebih tepat ya, lebih tepatnya bagus keputusan tersebut. Oke, jadi ini dulu, sekian dari saya presentasi dari materi menaksir silsilah untuk proporsi. Saya Awang Muhammad Fadilah Ramadan, NRP 11. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut. Tidak terlalu lengkap pembahasan teorinya, tapi mudahan bisa dipahami tentang studi kasus yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Oke, baik. Saya akan menutupnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.